bolehkah saya bayarkan zakat kepada guru mengaji atau ustadz di kampung saya? Uang zakat yang dapat guru ustadz apakah boleh diambil? Apakah boleh dia ambil atau dibagikan lagi? Tak boleh keluar dari 8 kotak, 8 asnaf. Kita punya guru ngaji. Guru ngaji kita ini masuknya kemana? Innamas shadaqatu lil fuqara. Fuqara tak ada income sama sekali. Orang tua umur 70, tak ada kebun, tak ada anak, sebatang kara. Masuk dia fakir. Wal masakin. Ada income 500.000 sebulan, kebutuhan 3 juta. Ada income tapi tak cukup, itu namanya miskin. Wal amilina 'alaiha, amil. Wal muallafati qulubuhum, muallaf. Wa fir riqab, hamba sahaya yang mau merdeka. Wa fi wal inna sadaqatul fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fil riqab wal gharimin, orang yang tidak utang. Wa fi sabilillah, perang. Wa binis sabil, musafir yang putus belanja, datang dari Palembang, datang dari Bengkulu, datang dari Jawa, mau pergi ke Aceh, putus belanja, ibnu sabil. Sekarang guru ngaji itu masuknya kemana? Dia masuknya ke miskin, dapat. Dia masuknya ke fakir, dapat. Dia masuknya ke amil, dapat. Dia masuknya ke gharib wal gharimin, dapat. Dah. Kalau masuk, kalau tak masuk, dah. Saya dikasih orang, ditulis di situ zakat. Zakat. Boleh saya ambil apa tidak? Aku pula tak boleh. Tapi kalau saya berfatwa untuk diri saya sendiri, tentu yang saya ambil dalil yang menguntungkan. Maka kalau untuk diri saya tak bertanya ke diri saya tanya Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dikasih orang zakat, bolehkah saya ambil? Tidak. Antum tak masuk dalam 8 asnaf. Saya balikkan. Mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung. Kata Komisi Fatwa, aku tak masuk. Jaga diri. Jadi antum nanti kalau pulang ada orang ngasih zakat, antum tanya kawan, aku dapat enggak? Ditanyanya balik, aku dapat berapa? Gitu deh. Oke, uang zakat yang diambil guru ngaji saya tadi. Oh, banyak guru ngaji ini yang mau ngambil, diambil. Apakah boleh dia ambil sendiri atau dibagikannya lagi? Kalau dia termasuk dalam 8 asnaf, ambillah. Tapi kalau tidak, balikkan. Supaya dibagikan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Di bulan Ramadan setan diikat, dipenjara, dibelenggu. Apakah itu dari Quran? Tak ada. Dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, tunjukkan saya mana ayatnya. Setan diikat. Pernah kalian sholat imam baca? Ingatlah setan diikat. Tak ada. Lalu dari mananya bahan ceramah Ustadz itu katanya setan diikat? Idza jaa Ramadan, kalau Ramadan sudah datang, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka, wa suffidat asyayatin. 2 riwayat. Satu riwayat bunyinya wa suffidat asyayatin. Satu riwayat lagi wasul silat, satu diikat, satu dirantai, dibelenggu. Hadisnya hadis sahih, bukan dari Quran, dari hadis. Lantas bagaimana iman diri yang tergoda oleh hawa nafsu di bulan Ramadan? Apakah karena bisikan setan?
Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Kalau hadis itu ada dalam Sahih Muslim, bagaimana cara kita memahami hadis ini? Baca syarah. Syarah itu artinya penjelasan. Kitab Sahih Muslim tak ada penjelasannya. Biar supaya paham, baca syarah Sahih Muslim. Siapa yang menulis syarah Sahih Muslim? Yang menulis syarah Sahih Muslim, yang menulis Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Nama kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Apa makna setan dibelenggu? Satu, setannya dibelenggu badannya, tapi lidahnya masih tetap bercakap. Makan. Alladzi yuwaswisu fi, dia memang dibelenggu, tapi dia tetap pakai mikrofon. Jelas? Makna kedua, kau tadi waktu kata sambutan itu kenapa macam kikuk, grogi kau tengok? Aku tadi pas disuruh sambutan di tempat KKN, nampak aku Ustaz Somad, rasa-rasa terkunci mulut. Pertanyaannya, mulutnya dikunci atau tidak? Tidak. Lalu kenapa dia merasa terkunci? Karena ditengoknya ada ustaz di situ. Begitulah keadaan si setan di bulan Ramadan. Dia tidak dibelenggu, tapi menengok kuatnya iman orang beriman waktu puasa itu, seakan-akan dia terbelenggu. Diajaknya makan, tak mau. Diajaknya minum, tak mau. Diajaknya buat maksiat, tak mau. Maka kata setan, aku macam terbelenggu aku di bulan Ramadan. Begitu penjelasan Imam An-Nawawi. Dah habis. Sekarang penjelasan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, induknya ahli tafsir Al-Azhar Mesir. Banyak ceramahnya di YouTube. Coba tulis Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Meninggal tahun 1998. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, apa hikmah disebut setan itu diikat di bulan Ramadan? Karena orang berbuat dosa itu sebabnya dua. Pertama, karena dirinya. Yang kedua, karena setan. Orang buat dosa itu dua. Pertama, karena dirinya. Kedua, karena setan. Nah, di bulan Ramadan setan diikat. Jadi kalau ada orang buat dosa, itu berarti karena dirinya setan. Kalau ada orang buat dosa sekarang, itu murni karena dirinya. Jadi yang selama ini menyalah-nyalahkan setan, minta maaflah ke setan. Maafkan aku setan. Kata setan, ambolah mau pensiun dini, karena perbuatan manusia lebih parah daripada setan. Itulah penjelasan ulama tentang makna setan dibelenggu. Jelas apa tak jelas? Ingat 3 penjelasan, sampaikan nanti kalau ditanya orang. 2 dari Imam Nawawi, 1 dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Rukhsah bagi musafir yang puasa itu apakah sunnah atau sekedar mubah? Faman kana minkum maridhan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Itu sunnah atau mubah? Mubah. Mana dalilnya mubah? La yalumanna minnal muftir as-shaim. Waktu kami pergi ke Makkah, kami sedang puasa, yang puasa tak ngejek yang tak puasa, yang tak puasa tak mengejek yang puasa. Itu menunjukkan dia mubah. Karena kalau sunnah, pasti semua sahabat melaksanakan sunnah. Jadi yang puasa jangan mengejek. Oh tak puasa ya, neraka jahanam. Yang puasa pun jangan ngejek yang tak puasa. Lebih baik berbuka atau puasa Pak Ustaz? Timbang-timbang dirimu. Kira-kira menurut kau mana? Aku pun bingung Pak Ustaz, sedang kau aja bingung terhadap diri kau sendiri, apalagi aku. Kita lah yang menimbang diri kita. Aku rasa-rasanya Pak Ustaz lagi bawa mobil nih sudah sampai Bagan Batu,
Tadi berangkat dari Pekanbaru jam 7, sekarang Bagan Batu jam 1. Insya Allah nanti sampai ke Tanjung Balai maghrib. Masih kuat? Masih. Teruskan. Ini Pak Ustadz kalau begini nih sampai Ekanopan meninggal nih Pak Ustadz. Makan. La tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Kami berdua Pak Ustadz bisa ganti-gantian. Nah, ganti-gantian. Dua-duanya udah mau sekarat Pak Ustadz. Makan kalian. Berhenti ke pokok-pokok sawit itu. Makan situ. Ya tapi nggak enak lah. Nanti sampai di kampung orang tuh nanya, udah mau mati mikir enak tak enak pula lagi. Bagaimana dengan Ustadz sendiri kalau sedang safar? Saya belum pernah membatalkan puasa karena musafir. Belum pernah. Baik menyetir sendiri ataupun disetirkan orang, tak pernah saya batalkan. Kalau bahasa Jawanya eman-eman. Kita udah makan sahur, tapi saya tak paksa orang ikut saya. Kalau tak sanggup, ya puasa. Berapa takaran untuk satu fidyah? Mazhab Syafi'i 1 mud. 1 mud, 1 mud, 1 mud, 1 mud. 1 mud, 1 mud, 1 mud, 1 mud. Berapa mud? 4 mud ini campur jadi satu, namanya 1 sok. 1 mud, 2 mud, 3 mud, 4 mud, namanya 1 sok. 1 mud ini berapa? 750 gram. 750 gram, 750 gram, 750 gram, 750 gram, 750 gram. Berapa? 3 kilo. Saya bayar zakat fitrah dari tahun 2008 sampai 2025 ini insya Allah 3 kilo. Karena saya pakai 1 mud 750 gram. Kenapa Ustadz kami bayarnya 2,5? Mana aku tahu? Tanyalah dia. Nah, salah beramal bagus lebih daripada kurang. Kalau berlebih terhitung sedekah, kalau kurang berutang kita. Berarti kami yang selama ini bayar 2,5 kilo, itu fatwa MUI, Basnas pun 2,5. Kalau kalian ikut ya tak apa-apa. Tapi kalau saya 3 kilo. Karena udah saya tengok segini, yang paling tinggi 3 kilo. Saya bayar 3 kilo. Kalau untuk fidyah, 1 mud. Berarti 750 gram. Ambil beras, timbang 750 gram, kasihkan ke miskin, bukan fakir. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, siapa yang tak sanggup puasa, fidyatun, bayar fidyah, ta'amu miskin, bukan fakir, makan orang miskin. Apakah sah fidyah dengan beras saja? 1 mud 750 gram, batas minimal. Lalu yang dipakai di Pekanbaru sekarang, Basnas Kota Pekanbaru menetapkan 1 fidyah, makan pagi, makan siang, makan malam 50.000. Karena bukan cuma nasinya, santannya, lauknya, jariangnya, sayurnya. Basnas Jakarta 60.000. Basnas Papua tak sama. Jadi jangan samakan seluruh Indonesia ini, karena lain kebutuhan orang. Jadi kalau ada orang yang ngasih cuma 750 gram, batas mini. Jadi yang bagusnya kami ikut mana? Ikut Basnas. Kasih sehari 50.000. Jadi kalau ada orang tua tak bisa puasa sebulan, 1,5 juta. Mana yang paling afdal bayar fidyah? Dengan makanan atau dengan uang?
tengok situasi dia. Makanya kita mesti kenal dengan orang itu. Ama-ama sudah tua di rumah sebatang kara sendiri, bagus kasih duit. Karena kalau dikasih beras, siapa masak? Kalau dikasih duit, bisa dia belikan aku nasi sebungkus. Bapak-bapak belum tua kali kasih beras. Karena kalau kasih duit, main game online deh, beli paket dia, main Mobile Legend deh.